Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mencabut surat telegram yang sempat dikeluarkan yang isinya melarang media untuk menyiarkan arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Kita teringat hal yang mirip pernah dilakukan oleh pendahulunya Idam Aziz yang mencabut maklumat Kapolri yang melarang media menyiarkan hal-hal yang berkaitan dengan FPI pasca pembubaran FPI oleh pemerintah. Kita melihat satu benang merah, nampaknya instansi kepolisian belum sepenuhnya siap untuk mengawal masyarakat yang berada di era demokrasi. Hai guys, tambah sore nih ya, kita nongkrong lagi di Coffee Break edisi 8 April 2021 ya. Sore-sore gini kan biasanya kita santai ya, menghirup kopi apalagi sih ditemani sama makanan kecil, gorengan mungkin atau kue atau siomay. Hati-hati loh ya, terjadi pemekaran pinggang. Tapi beberapa ya mungkin ngeles, "Tenang Bang, bentar lagi Ramadan, puasa." Kita diet. Salah niat loh. Cuma gue kadang-kadang gitu juga sih. Tapi berdasarkan pengalaman gue di Ramadan-Ramadan yang lalu, itu mengalami penurunan berat badan cuma dikit doang di awal-awal. Habis itu mengalami peningkatan secara konstan ya. Karena itu tadi ya, kolak pisang, ya kan es cendol, apalagi pokoknya semua yang manis-manis, gorengan, tiap hari bertubi-tubi ya. Aduh kacau. Kembali puasanya gagal. Ya semoga tahun ini lebih better ya. Lebih baik ya bro. Amin. Oke, gue pengen ngajak lu ngobrol tentang Kapolri kita ya, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ya, gue lagi kasihan sebenarnya sama beliau ya. Kayaknya Pak Listio Sigit ini kena prank. Yang ngeprank anak buahnya. Dari yang gue baca ya, Pak Listio Sigit ini kan, ngasih arahan lah sama jajaran kepolisian yang dia pimpin agar polisi-polisi ini tampil lebih humanis, walaupun tentu tetap tegas ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan Kamtipmas ya, atau menangani apalah ya, kriminalitas dan segala macam. Ya Pak Sigit menegaskan dia nggak mau lagi lihat tuh ya polisi-polisi yang arogan gitu ya, kemudian pamer kekerasan atau menggunakan kekuatan-kekuatan yang over ya dalam kurung lebay. Nah, kira-kira gitu. Nah, gue paham sih ya kenapa Pak Listio Sigit, punya concern ke arah situ. Karena memang itulah yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Keresahan itulah yang kita rasain bareng-bareng, ya kan? Kita masih kerap melihat polisi itu menggunakan kekuatan ya dengan, berlebihan begitu. Ya apalagi kalau kemudian itu, konteksnya sudah, dugaan pelaku terorisme dan segala macam. Gue tuh suka ngeri ya kalau ngelihat Densus 88 misalnya itu menjalankan tugas. Gue cuman ngebayangin gini, oke ini pelaku atau terduga lah ya, terduga teroris, ya kan. Tapi kan manusia gitu ya. Ya kalau kita refer ke Undang-Undang Dasar ya, itu ada bab atau pasal mengenai hak asasi manusia, orang itu harus bebas dari ancaman penyiksaan. Jadi mestinya apapun kejahatan yang dilakukan ya, itu kemudian diinterogasi secara layak, secara manusiawi, kemudian didapatkan pengakuannya, dibikin BAP, dihadapkan ke pengadilan gitu loh. Yang gue pahami dari sisi HAM harusnya kayak begitu. Nah, tapi kita sering melihat ya, ada yang mati waktu diinterogasi, ada yang begini, ada yang begitu dan macam-macam. Nah, tentu saja Pak Sigit tidak mengharapkan ya itu kembali terjadi sehingga beliau memberikan semacam arahan lah kepada jajarannya. Kenapa gue bilang, kayaknya beliau di-prank, karena menurut Pak Sigit, Pak Listio Sigit, arahannya itu ketika dituangkan dalam surat telegram internal ya dari Kapolri, ditandatangani oleh Pak, Argo Yuwono sebagai Kadif Humas atas nama Kapolri, itu kemudian isinya berubah ternyata ya. Jadi isinya justru ada poin mengenai larangan kepada media. Ya, larangan kepada media untuk menyiarkan ya kekerasan dan arogansi yang dilakukan oleh, aparat kepolisian. Kalau ke situ kan arahannya jadi beda ya. Walaupun surat telegram tadi ditujukan kepada, pengampu peran humas ya di polisi-polisi di wilayah dan di daerah, tapi kan ini kepada media gitu loh.
Nah, kalau kita lihat secara letterlock ini berpotensi melanggar Undang-Undang Pers, ya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ya, karena bagaimanapun pers itu ya sebagai pilar keempat demokrasi punya peran yang sangat penting untuk apa? Untuk mencari, menggali dan menyebarluaskan kebenaran. Ya, jadi justru kalau misalnya terjadi ya tindakan yang arogan atau kekerasan oleh kepolisian, media wajib untuk menguak itu selebar-lebarnya, seterbuka mungkin dan memberitakannya, ya, supaya masyarakat tahu itu. Ya kita juga nggak boleh lupa dalam undang-undang pers itu salah satu peran pers adalah sebagai lembaga kontrol sosial, ya. Ya kalau kita betul negara demokrasi harusnya begitu. Nah, ya untungnya ya Pak Sigit segera menangkap adanya kekeliruan itu dan kemudian mencabut kembali surat telegram tadi. Guys, terlepas dari penjelasan yang disampaikan Pak Listio Sigit bahwa jajarannya salah menangkap arahan atau instruksi yang dia berikan, gue merasa memang to some extent institusi kepolisian kita belum sepenuhnya nyaman untuk menerima demokrasi. Ya, karena yang namanya demokrasi itu, bro, memang sesuatu sistem yang apa by design akan gaduh. Ya lu bayangin aja, semua komponen masyarakat, semua warga negara itu punya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, ya, untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Dan itu pasti rawan akan terjadi gesekan, terjadi konflik ya dan sebagainya yang menimbulkan naiknya tensi dari Kamtipmas dan hal-hal yang terkait dengan itu. Dan disitulah kemudian polisi di negara demokrasi memang akan jauh lebih sibuk dan jauh lebih repot ketimbang polisi di negara otoriter. Nah nampaknya ya gue merasa nih sebagian ya mungkin gak semua ya. Sebagian dari polisi kita ini gak siap atau belum siap untuk itu. Ya, filosofi dari sebuah negara demokrasi bahwa polisi itu sesungguhnya adalah warga sipil yang dikecualikan, diberikan senjata, diberikan kekuatan memaksa untuk menjaga masyarakat supaya stay in order itu nampaknya belum dihayati. Ya, ya nggak tahu juga ya mungkin walaupun polisi sudah beberapa tahun ya lepas dari tentara kan dulu kan di masa Orde Baru disatukan ya di bawah ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi ketika kita masuk ke era demokrasi, kita masuk ke era reformasi, filosofinya berubah. Polisi itu harusnya sipil. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil yang memang diberikan pengecualian, boleh pegang senjata, alat pemaksa untuk apa? Untuk menertibkan masyarakat. Nah, nampaknya belum semuanya siap dengan paradigma atau dengan filosofi itu. Nah, guys, cuma gua nggak tahu ya, ingin melihat ini dalam perspektif yang lebih luas sedikit. Ya, jadi menurut gua nggak bisa sesederhana itu. Oh salah dicabut selesai. Menurut gua nggak juga. Karena apa? Karena gua melihat semacam pattern. Ya, mungkin nggak diniatin sih ya, tapi pola itu cukup kelihatan. Kalau kita ingat sebelumnya, pasca SKB dari 6 menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang terkait dengan pembubaran FPI misalnya ya. Kemudian setelah itu muncul apa? Karena salah satu dari pejabat yang menandatangani itu kan Kapolri ya. Maaf, setelah itu kemudian muncul maklumat Kapolri. Ya, kalau yang tadi Pak Listio Sigit mengeluarkan surat telegram, ini maklumat Kapolri. Waktu itu Kapolrinya masih Pak Idham Aziz. Ya, salah satu isi dari maklumat itu adalah ya media itu tidak boleh memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan FPI gitu loh. Tidak boleh mengunggah ya apapun yang berkaitan dengan FPI. Ya, lu bayangin kan, ini jelas-jelas ya bertabrakan ya dengan undang-undang keterbukaan informasi publik berkaitan dengan menabrak undang-undang pers dan yang pasti melanggar prinsip-prinsip dasar dari sebuah negara demokrasi. Ya, setelah dikritik habis kiri kanan ya dengan sangat tajam antara lain oleh Dewan Pers, kemudian juga oleh berbagai institusi yang berkaitan dengan pers, penyiaran dan kewartawanan, kemudian maklumat itu dicabut. Gitu ya. Nah ini ya guys ya gue sebut sebagai pola ya. Gue to be honest kesel ya. Ini kenapa sih ya pejabat-pejabat publik kita itu senang banget kayaknya testing the water. Ya, bikin capek rakyat gitu loh. Kita ini udah sangat capek ngadepin pandemi, tekanan ekonomi ya. Sebagian dari saudara-saudara kita masih mikir berat besok gue masih bisa makan apa enggak gitu kan ya. Bulan depan gue masih punya pekerjaan apa enggak gitu. Kita terus dites nih ya. Testing the water istilahnya kan begitu ya. Atau cek ombak.
Ya, lontarkan nih satu kebijakan ya yang jelas-jelas punya potensi ya untuk menimbulkan kontroversi, ternyata wah reaksi publik keras juga ya, cabut gitu kan. Nanti udah reda nih ya, publik udah lupa ya kan, karena kan publik Indonesia tuh pelupa dan pemaaf ya. Publik udah repot sama isu yang lain, kadang-kadang dikeluarin lagi ya dengan bungkus yang sedikit dimodifikasi. Ya gue nggak bilang Pak Listio Sigit akan begitu, enggak. Maksud gue nih pola yang kita lihat tuh begitu ya. Contoh yang paling gampang adalah pada rancangan undang-undang HIP. HIP ya, bukan HIV ya. Haluan Ideologi Pancasila. Ya, RUU-nya kan diusung ke DPR. Rame masyarakat, ya gimana nggak rame. Tiba-tiba muncul terminologi ketuhanan berkebudayaan. Apa sih maksudnya gitu kan ya. Kemudian ada ide untuk apa meringkas Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila gitu kan. Ini mirip banget yang ada di ADART-nya PDIP. Ya. Lah, kemarin ribut kan rame semua kalangan protes gitu ya. Kemudian oke ditarik. Pelan-pelan muncul lagi. Ya masuk lagi ke prolegnas dalam bentuk apa? RUU BPIP. Nah ya katanya sih isinya ada mirip-miripnya gitu. Itu yang gua bilang ya. Atau juga sebelumnya terkait dengan apa Perpres ya. Perpres apa ya? Perpres nomor 10 tahun 2021 yang menyangkut investasi. Ya masih ingat ya ada persoalan pada lampiran tiganya ya yang itu kemudian mendorong atau membuka peluang lah setidaknya bagi legalisasi industri miras dari mulai industri besar, kecil menengah UMKM sampai bahkan kaki lima ya walaupun dibatasi di 4 daerah saja ya kalau gue nggak salah NTT, Papua, Sulut dan Bali. Nah geger itu Indonesia. Pemuka agama, organisasi kemasyarakatan ya, bahkan saudara-saudara kita di Papua dan juga di Sulawesi Utara itu protes ya. Karena ya yang namanya miras itu kan jelas ya akan menimbulkan kerusakan, bahkan sudah terbukti merupakan pembunuh yang cukup mengerikan, juga memicu adanya keresahan sosial dan sebagainya. Itu kejadian ya. Apa yang terjadi? Ya tiba-tiba Pak Jokowi upload satu video ya very short gitu ya dengan enteng mengatakan setelah saya mendengar masukan dan bla 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 dengan ini saya cabut. Selesai. Gua bingung ya ini kok bernegara kayak bercanda ya. Yang maksud gua ya kalau Perpres ya dicabutnya dengan Perpres dong ya kan ya. Masa bisa dicabut dengan unggahan video ya. Nah guys kalau kita list mungkin banyak lagi ya. Apalagi misalnya kasus import beras. Ya, menteri udah bersilang pendapat ya kan, siapa Menteri Menko Perekonomian sama Menteri Perdagangan pada satu sisi yang memutuskan gitu ya atau mengangkat isu atau wacana akan impor 1 juta ton beras ya. Di sisi yang lain Menteri Pertanian, Kepala Bulog, para kepala daerah nggak setuju gitu kan. Wah rame berbalas pantun. Kemudian presiden dengan santuy bilang ya, kembali unggah video ya kan. Karena presiden kita ini sangat digital sekali ya. Unggah video intinya beliau tampil sebagai hero. Enggak kok kita tidak ada rencana impor setidaknya sampai bulan Juni 2021. Gitu ya. Case close lah kira-kira begitu. Dan sampai saat ini kata Pak Jokowi juga bukan sampai saat ini ya. 3 tahun terakhir itu kita tidak import beras. Eng netizen iseng cari data. Ternyata sejak tahun berapa itu ya 2008 apa 2006 ya. Indonesia tidak pernah absen import beras setiap tahun. Termasuk 2018, 2019, 2020. Orang ribut. Ini Pak Jokowi nggak diupdate informasi atau memang melakukan kebohongan publik atau apa. Ya dugaan-dugaan kemudian berkembang. Nah guys jadi kalau ada banyak orang menuduh ya bahwa kelompok oposisi itu selalu gaduh, nyinyirin pemerintah, bikin rame dan segala macam. Menurut gua sih sebenarnya sumber kegaduhannya itu pemerintah dan state aparatusnya. Itu yang bikin gaduh gitu loh. Plus buzzer RP. Ya itu contoh tadi ya, surat telegram dikeluarin, udah rame dicabut ya kan. Maklumat Kapolri dikeluarin, udah rame dicabut ya. Maksud gua gini loh ya, institusi sebesar kepolisian masa iya nggak punya tenaga ahli ya, staf-staf ahli lah ya yang ngerti hukum, yang ngerti hukum konstitusi,
ya apa ngerti apalah gitu ya, sosiologi, antropologi, ngerti komunikasi massa gitu, masa ya nggak ada? Gua yakin ada ya. Pejabat selevel Kapolri itu pasti punya banyak staf ahli gitu. Ya apalagi menteri, presiden gitu ya. Jadi kalau tadi ya, apa bernegara itu jadi kayak main-main gitu ya. Keluarin kebijakan, rame, cabut lagi. Besok reda, keluarin lagi, cabut lagi. Kan ngeselin ya. Ini kita berasa ini bernegara kok kayak main rumah-rumahan gitu loh bro. Nah poin gue adalah akhirnya nanti ini kalau dibiarin spekulasi-spekulasi yang gak benar ya, dugaan-dugaan yang negatif itu akan semakin berkembang. Yang paling enteng, yang paling ringan adalah kemudian orang bertanya-tanya, sebenarnya nih model koordinasi ya di dalam satu instansi dan juga antar instansi itu kayak apa sih sebenarnya? Ibaratnya orkestra ini nih kok kayaknya pemain-pemain ini main sendiri ya. Partiturnya beda ya. Kok kayak nggak ada arrangernya ya gitu. Bukankah presiden itu harusnya jadi arranger gitu. Nah ini yang pertama. Dugaan yang lebih seru lagi. Akhirnya orang ngerasa nih kayaknya bener nih ya ada oligarki nih kayaknya. Dan yang namanya oligarki kan berarti ada beberapa pihak kan. Sehingga para pejabat publik yang bikin kebijakan tadi itu sekedar wayang yang dimainkan oleh para oligarknya. Nah karena oligarknya ada beberapa sangat wajar kemudian kebijakan yang dibikin jadi gak sinkron satu dengan yang lain. Saling menihilkan, saling meniadakan dan yang bikin pusing yang dibuat riweh gitu ya adalah rakyat. Gitu ya. Nah yang ketiga ini yang menurut gue juga gak enak ya. Kemudian bisa juga muncul spekulasi bahwa kondisi yang agak-agak chaotic ini sengaja diciptakan gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat gaduh sendiri, capek sendiri merespon, berkomentar, dibikin pusing dan akhirnya mereka distracted. Mereka teralihkan dari persoalan-persoalan besar yang sebenarnya mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, misalnya kita lihat persoalan apa sih? Persoalan ketidakadilan ekonomi misalnya. Ya, persoalan ketidakadilan hukum. Ya, penanganan COVID yang sampai hari ini ya begitu deh. Kemudian apalagi ya berkaitan dengan hutang luar negeri kita yang dahsyat misalnya ya. Korupsi ya yang jumlahnya udah sangat fantastik, udah nggak inget ya. Jiwasraya, Asrabri, BPJS Tenaga Kerja, segala macam lah gitu. Ya gimana orang mau mikir itu karena dibuat sibuk tadi ya dengan berbagai hal-hal kecil, kontroversi-kontroversi yang sengaja diciptakan sehingga akhirnya kita lupa. Nah bro tentu saja hal ini kita nggak bisa biarin ya. Gue cuma bisa menghimbau nih kepada para pejabat publik untuk jauh lebih bijak ya. Jangan seenaknya gitu loh ya, mentang-mentang berkuasa. Kalau mau ngeluarin satu produk hukum ya, ya taat azas ya. Lihat dulu nih aturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti apa. Dan yang lebih penting lagi adalah tolong pertimbangkan ya. Suasana hati, mood publik, kondisi masyarakat ya. Perasaan rakyat itu kayak apa, keadaan mereka itu seperti apa. Dan cobalah berempati ya. Karena bagaimanapun bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, para pejabat publik ada di posisi Anda sekarang karena rakyat memberikan amanah pada Anda. Dan yang namanya amanah itu berat ya dan dia harus dipertanggungjawabkan. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.